Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bertemu di channel kita ini, channel Amri Al-Jambi. Kali ini kita berada pada konten baca buku, dan buku yang akan saya baca pada kesempatan kali ini adalah buku yang berjudul Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama Jilid kelima, yang ditulis oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Dan buku yang saya miliki ini adalah cetakan keempat bulan Desember 2009. Saya akan membacakan buku ini, yakni pada subjudul yang berjudul Al-Quran, dan pada halaman 188 poin kelima dengan judul Mengumandangkan Al-Quran lewat pengeras suara. Ini halaman 188. 5. Mengumandangkan Al-Quran lewat pengeras suara. A. Tanya. Menurut pimpinan daerah Muhammadiyah HSU Kalimantan Selatan, dalam masjid tidak diperbolehkan mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran lewat pengeras suara. Apa pendapat tersebut benar atau tidak, dan apa dalilnya? Penanya Abdul Hakim Hambuku Tengah, nomor 22 RT 2, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten HSU Kalimantan Selatan. Jawab. Tentang mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran di masjid dengan pengeras suara, sesungguhnya tidak ada nas yang tegas melarangnya dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan suara keras itu boleh saja, misalnya waktu tadarus. Biasanya larangan membaca Al-Quran dengan suara keras dan atau dengan alat pengeras suara dikaitkan dengan adanya orang yang beribadah, sholat atau itikaf di masjid itu. Misalnya menjelang sholat Jumat, karena bacaan keras tersebut akan mengganggu kekhusyukan beribadah. Jadi apabila ada orang yang sedang sholat di masjid, maka janganlah seseorang membaca Al-Quran dengan suara keras atau membunyikan kaset Al-Quran. Dalilnya adalah hadis yang artinya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa suatu kali Rasulullah SAW beritikaf di masjid. Beliau mendengar para sahabat membaca Al-Quran dengan suara keras. Lalu beliau menyingkap takbir sambil mengatakan, ingatlah bahwa masing-masing kalian sedang beraudensi munajat dengan Tuhannya. Maka janganlah satu sama lain saling mengganggu, dan janganlah sebagian mengeraskan suara bacaan terhadap yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. B. Tanya. Membangunkan orang menjelang subuh dengan memutar kaset Al-Quran, lagu padang pasir, serta diselingi dengan panggilan bangun dan sebagainya. Bagaimana pendapat fatwa tarjih tentang gangguan ini? Menanya Haji Ali Akbar Batu Sangkar. Jawab. Adanya pengeras suara dan tape recorder di masjid, satu sisi bisa bermanfaat untuk menyemarakkan agama. Namun begitu, penggunaan kedua alat itu tidak lepas dari situasi dan pengaruh penggunanya. Dengan volume yang tinggi sehingga sangat mengganggu penghuni sekitar masjid, tentu menjadi tidak baik. Misalnya mengaji itu baik, dengan alat pengeras suara akan lebih berhasil guna. Tetapi tentu saja pada saat yang tepat. Sekalipun mengaji, kalau di waktu malam hari atau tengah malam dengan suara keras, di saat orang sedang istirahat, tentu akan mengganggu ketenangan orang. Padahal Al-Quran telah memberi tuntunan agar kita di dalam membaca Al-Quran dalam sholat tidak terlalu keras, tetapi tidak juga terlalu pelan. Seperti tercermin dalam surah Al-Isra ayat 110.
wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran surah Al-Isra ayat 110. Ayat di atas menurut Ibnu Abbas turun dikala Nabi mengimami para sahabat membaca Al-Quran dengan keras. Ketika orang-orang musyrik mendengar bacaan tersebut, kemudian memaki-maki Al-Quran dan Nabi Muhammad. Jadi membaca Al-Quran atau memutar kaset dengan menggunakan alat pengeras suara akan menjadi syiar jika dilakukan secara tepat. Masyarakat sekitar tidak akan terganggu ketenangannya, lebih-lebih di saat mereka pada umumnya beristirahat. Karena masyarakat terdiri dari berbagai kondisi. Ada yang tua, anak-anak, ada yang sedang sakit, ada yang menyukai suara keras, ada pula yang sensitif suara keras dan sebagainya. Oleh karena itu, agar kejadian pada masa Nabi SAW itu tidak terulang kembali, kita harus cermat di dalam mengumandangkan syiar agama ini. Semoga bermanfaat